Madura United melepas pemain Filipina yang merupakan mantu dari Christian Gonzalez, yakni Christian Rontini. Kabar tersebut diumumkan melalui media sosial klub, Minggu, tanggal 22 Desember tahun 2024, siang. Walau pertemuan ini singkat, setidaknya tali silaturahmi kita tetap terjalin, mator Sakalangkong. Terima kasih, @Christian Rontini 18, tulis pernyataan Madura United. Rontini bergabung dengan Madura United pada Juli tahun 2024. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sudah bermain 6 pertandingan dengan 227 menit bermain di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 bersama Madura United. Ia juga sudah memberikan 2 assist. Rontini adalah pemain timnas Filipina. Ia menjadi bagian skuad Filipina di ASEAN Cup 2024. Rontini turut tampil saat Filipina mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Rontini tak tampil sebagai starter. Ia masuk dari bangku cadangan menggantikan gelandang Scott Woods. Filipina menang dengan skor tipis 1-0 atas timnas Indonesia. Gol tunggal Filipina dicetak oleh sepakan penalti Bjorn Christensen. Dengan hasil itu Filipina lolos ke semifinal, sementara timnas Indonesia tersingkir. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong kecewa berat dengan kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari pada laga terakhir fase grup ASEAN Cup 2024 lawan Filipina. Timnas Indonesia sebenarnya sudah tampil bagus saat jumpa Filipina. Momentum tim asuhan Sintayong buyar usai Muhammad Ferrari pada menit ke-42. Muhammad Ferrari tertangkap layar melakukan sikutan ke arah pemain belakang Filipina. Tanpa ampun, wasit Koji Takasaki memberikan kartu merah ke pemain asal Persija Jakarta tersebut. Kehilangan satu pemain membuat Filipina berada di atas angin. Tim asuhan Albert Capelas sukses membuka keunggulan melalui gol Bjorn Christensen dari titik putih pada babak kedua. Sintayong sangat kecewa dengan kartu merah Muhammad Ferrari. Menurutnya, pemain Persija Jakarta melakukan reaksi yang berlebihan dan tak perlu. Dirinya kesal bahwa situasi tersebut mengubah momentum pertandingan. Timnas Indonesia yakin bisa mencetak 2-3 gol jika 11 pemain tetap di lapangan. Mungkin bisa bicara kecewa, ujar Sintayong pada sesi konferensi pers pasca laga lawan Filipina. Apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos. Dan menjadi pertandingan yang sulit di timnas. Hari ini sama, Ferrari dapat kartu merah karena reaksi berlebihan dan tidak perlu. Jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Yang saya pikir bisa cetak 2-3 gol sebelumnya. Tapi disayangkan dapat kartu merah, ujarnya. Pertandingan antara timnas Indonesia vs Filipina di ASEAN Cup 2024 rupanya menarik minat 2 pemain abroad. Pemain abroad timnas Indonesia, Sandy Walsh nampak menonton pertandingan itu. Bek Cafe Mechelen itu membagikan momen menonton pertandingan dalam Instagram Story. Let's go @Timnas Indonesia, ayo @Timnas Indonesia, tulis Sandy Walsh. Kemudian Martin Pas juga melakukan hal yang sama dengan Sandy Walsh. Martin Pas juga membagikan momen dirinya melihat laga timnas Indonesia vs Filipina. Let's go, ayo, Timnas Indonesia, tulis kiper FC Dallas itu. Sandy Walsh dan Martin Pas tak menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia di ajang ini menurunkan pemain muda. Hanya ada beberapa pemain abroad yang memperkuat pasukan Sintayong, yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Sementara itu, timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor tipis 1-0. Pertandingan antara timnas Indonesia vs Filipina di ASEAN Cup 2024 rupanya menarik minat 2 pemain abroad. Pemain abroad timnas Indonesia, Sandy Walsh nampak menonton pertandingan itu. Bek Cafe Mechelen itu membagikan momen menonton pertandingan dalam Instagram Story. Let's go @Timnas Indonesia, ayo @Timnas Indonesia, tulis Sandy Walsh. Kemudian Martin Pas juga melakukan hal yang sama dengan Sandy Walsh.
Martin Pas juga membagikan momen dirinya melihat laga Timnas Indonesia vs Filipina. "Let's go, ayo, Timnas Indonesia," tulis kiper FC Dallas itu. Sandy Walsh dan Martin Pas tak menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia di ajang ini menurunkan pemain muda. Hanya ada beberapa pemain abroad yang memperkuat pasukan Sintayong yakni Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Sementara itu, Timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor tipis 1-0. Beragam reaksi netizen bermunculan usai Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Berikut reaksi netizen usai Indonesia kalah dari Filipina dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Reaksi netizen pun bermunculan di media sosial usai Indonesia gagal semifinal Piala AFF 2024. Beberapa netizen meminta agar para pemain muda Timnas Indonesia bisa belajar banyak dari Piala AFF 2024. Buat pemain yang lain tolong contohlah Victor Detan, cerdas memanfaatkan situasi, pandai bikin skenario drama kalau diganggu, bukannya kepancing dan emosi, kata seorang netizen. Niatnya generasi, tapi jatuhnya meremehkan dan menyepelekan lawan. Padahal masih banyak pemain di Liga 1 yang layak dapat tempat di ajang AFF ini. Tetapi apapun hasilnya, kita harus menerimanya. Tetap support para pemain muda kita, jangan mengkritik berlebihan, sewajarnya saja jangan sampai menjatuhkan mental pemain. "Terima kasih sudah berjuang Garuda Muda," ucap netizen lainnya. Skuad ini adalah sedikit gambaran bagaimana kualitas liga domestik dan pembinaan pemain muda kita. Semoga bisa berbenah di tangan Pak Erick Thohir, kata netizen lainnya. "Rezeki kita bukan AFF, tapi Piala Dunia 2026, ujar netizen lainnya. Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 memutuskan untuk mengirimkan para pemain muda yang rata-rata berusia 22 tahun. Keputusan ini diambil PSSI agar memberikan waktu kepada para pemain andalan Timnas Indonesia senior untuk beristirahat dan fokus membela klub masing-masing, mengingat mereka masih dibutuhkan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan juga karena Piala AFF sendiri tidak termasuk agenda FIFA. Skuad Garuda harus tumbang dari Filipina pada babak penyisihan grup B ASEAN Cup 2024. Ini jadi penurunan prestasi bagi Indonesia dalam 3 partisipasi terakhir ajang yang sebelumnya bernama Piala AFF tersebut. Tentunya, membawa banyak pemain muda akhirnya memberikan konsekuensi besar karena penampilan mereka yang dinilai kurang maksimal sejauh ini. Sintayong menjelaskan bahwa skuad yang ada saat ini memang diisi banyak pemain muda. Mereka diproyeksikan bisa tampil di Piala Asia U23, 2026 dan SEA Games 2025 mendatang. Menurutnya, fan Timnas tidak perlu khawatir karena ini adalah salah satu langkah generasi di skuad Garuda. Apalagi, pemain-pemain muda ini akhirnya mendapatkan pengalaman di ajang internasional. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games. Jadi tidak perlu khawatir dari fans, apalagi melawan timnas senior berbagai negara juga, kata Sintayong. Pelatih kelahiran Yongdeok ini melanjutkan, pemain yang bertarung di ASEAN Cup 2024 memiliki kesempatan untuk berkembang lebih baik. Selain itu, dia menyadari bahwa persiapan mereka di ajang ini cukup mepet dan berpengaruh pada hasil. Apalagi, Liga 1 masih berjalan yang membuat beberapa pemain telat merapat ke timnas. Mungkin dari segi fisik dan semuanya pasti akan tidak mudah melawan timnas senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama juga karena liga bergulir juga di Indonesia, jadi secara jadwal mepet dan sulit juga, ujarnya. Sin menambahkan bahwa hasil ini akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Menurutnya, fan harus percaya dengan proses ini dan lebih baik menerima hasil yang ada. Dia akan berjuang terus agar timnas Indonesia bisa berprestasi dan bisa merayakan dengan supporter timnas di masa depan. Pastinya saya dan Ketum PSSI sudah dibicarakan lagi untuk mimpi besar lagi dari masa sekarang. Mohon fans memberikan kepercayaan kepada timnas, pemain, dan Pak Ketum juga. Suatu hari pasti kita bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan fans sepak bola Indonesia, ujarnya.
Ketum PSSI, Erick Thohir, menegaskan akan mengevaluasi kinerja pelatih Sintayong karena merasa seharusnya timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 kendati hanya menggunakan pemain-pemain muda. Mengomentari performa tim, Ketum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi Sintayong. Sebelum turnamen dimulai, PSSI memang tidak memasang target tertentu kepada tim yang diperkuat banyak pemain U22 ini. Tetapi, kegagalan mengalahkan Laos dan Filipina saat bermain di kandang sendiri terhitung di luar ekspektasi. Pasti akan dievaluasi, itu ada di kontrak, semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erick saat berbicara dengan media usai pertandingan Indonesia melawan Filipina. Walaupun dengan pemain muda, targetnya di sini adalah semifinal. Kita berharap tim menang atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Kalau melawan Vietnam mungkin memang masih sulit. Di pertandingan melawan Filipina ini juga sebetulnya bisa menang. Teman-teman media bisa melihat dan menilai sendiri tadi, bisa menang atau tidak. Cuma namanya sepak bola, banyak dramanya, pungkas Ketum PSSI. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.